Salam jumpa sahabat M2 TV dimanapun Anda berada. Kembali di hari ini kami hadir untuk mengulas isu-isu yang sedang viral di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam pertemuan kami terdahulu, sedikit telah kami ulaskan permasalahan satu caption penawaran Pulau Tembelan yang terdapat di atau terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan harga triliunan rupiah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan perbuatan ini secara tidak langsung telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang sampai hari ini masih berdiam atau tinggal di Pulau Tembelan, sekaligus telah menjadi satu perhatian khusus oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, telah dengan tegas menyatakan bahwa tidak semudah itu orang dapat melakukan transaksi jual beli pulau-pulau di sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau sendiri menyatakan bahwa di Pulau Tembelan sendiri masih terdapat banyak aset pemerintah, sehingga aset-aset itu harus tetap dijaga. Dan dalam pertemuan kami terdahulu juga bahwa kami telah sedikit menguraikan secara singkat bahwa hal-hal tentang transaksi jual beli tanah di sekitar pulau-pulau kecil yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hal yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria tidak memberikan batasan bahwa bumi itu apakah pulau kecil atau pulau besar. Undang-Undang Nomor 5 yang merupakan implementasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemaknaan bumi dalam hal ini tidak menguraikan secara terperinci bahwa apa bumi itu terdapat di pulau-pulau kecil ataupun pulau besar. Tetapi ketika satu prosedur yang sudah dijalankan, adanya peralihan hak atau transaksi jual beli yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketika unsur-unsur itu telah terpenuhi, maka dapat dikatakan jual beli tanah baik di pulau besar maupun pulau kecil sah menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Tinggal dalam hal pengelolaan. Memang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengelolaan pantai pesisir dan pulau-pulau kecil, telah diatur sedemikian rupa tata kelola pantai dan pulau-pulau kecil atau pantai pesisir dan pulau-pulau kecil. Satu hal yang harus diperhatikan oleh siapapun yang menguasai pulau-pulau kecil atau memiliki pulau-pulau kecil, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur secara eksplisit bagi sesiapa yang memiliki atau menguasai pulau-pulau kecil, maka diwajibkan baginya menyediakan 30% daripada luas pulau tersebut untuk dijadikan kawasan hijau. Itulah hal terpenting yang harus dipahami. Kemudian juga yang memiliki hak atau berkesempatan untuk dapat menguasai pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau
hanya terkhusus untuk warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing dilarang membeli pulau-pulau kecil di sekitar Provinsi Kepulauan Riau ataupun di dalam negara Republik Indonesia. Inilah sesuatu yang sangat dilarang. Dan di dalam pertemuan terdahulu juga kami telah mengulas dengan singkat bahwa mungkin karena Bapak Gubernur kita, Bapak Ansar Ahmad, terlalu banyak kesibukan sehingga beliau lupa peristiwa-peristiwa hukum yang telah dilaluinya pada tahun 2006, ketika pada saat itu beliau masih menjadi Bupati Kabupaten Bintan, di mana pada tahun 2006, tepatnya tanggal 22 September tahun 2006, telah terjadi satu penandatanganan kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan satu perusahaan atau investor dari Singapura. Kedudukan hukum pemerintah Kabupaten Bintan dalam nota kesepahaman itu adalah bahwa pemerintah Kabupaten Bintan sedang berusaha mencari satu investor untuk membangun proyek pembangunan kota baru di Kabupaten Bintan. Dan investor ini bersedia untuk memodalkan proyek tersebut. Walaupun ada hak-hak dan kewajiban yang secara sekilas sudah kami jelaskan, tetapi dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini telah menimbulkan satu konsekuensi yang akan kita jabarkan secara terbuka. Karena hal ini merupakan satu kebijakan publik yang memiliki dampak bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam pertemuan kali ini kami akan mencoba mengulas tentang latar belakang terjadinya penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan satu investor dari Singapura, serta semua proses panjang yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2006 sebelum penandatanganan nota kesepahaman dengan investor dari Singapura. Apa yang kita ketahui bersama? Bahwa gelombang reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah menghembuskan angin segar bagi masyarakat daerah. Hembusan angin segar itu diimplementasikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Otonomi Daerah. Secara tersurat maupun tersirat, Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat daerah untuk membentuk kota-kota, kabupaten-kabupaten, dan provinsi baru selagi hal tersebut memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Otonomi Daerah juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat daerah untuk memilih putra-putri terbaiknya secara langsung sebagai kepala daerah. Sekaligus Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat daerah mengelola potensi daerahnya sendiri untuk sebesar-besarnya menjadi kemakmuran masyarakat daerah. Hal ini pun terjadi dengan pemekaran Provinsi Riau dan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan yang tadinya menyatu dengan beberapa daerah di Provinsi Kepri menjadi Kabupaten Kepulauan Riau bisa berdiri sendiri
Kabupaten Karimun berdiri sendiri, Kabupaten Anambas berdiri sendiri, sehingga masing-masing kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya dengan tujuan satu, sebesar-besarnya untuk memakmurkan masyarakat daerahnya. Dengan landasan pemikiran inilah, Bupati Bintan pada saat itu, pada awal tahun 2006, mencoba mengirimkan beberapa surat ke beberapa investor di Singapura untuk menawarkan proyek pembangunan kota baru di Pulau Bintan. Surat pemerintah Kabupaten Bintan pada saat itu ditanggapi dengan serius oleh satu perusahaan investasi dari Singapura yang bernama Pacific Holding Limited. Mereka dengan sangat serius menyatakan minat dan bersedia mendukung proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Bintan dengan permintaan kompensasi berupa tanah dari pemerintah Kabupaten Bintan. Hal-hal tentang tanggapan pemerintah daerah Kabupaten Bintan kembali dituangkan dalam bentuk surat jawaban atas minat investor perusahaan Pacific Holding Limited ini, dituangkan dalam surat pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 13 Juni 2006. Adapun isi surat tersebut mungkin dapat kami bacakan sebagai berikut. Kop surat pemerintah Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, tanggal surat 13 Juni 2006. Kepada yang terhormat Mr. Leong Weng Kee, Presiden Direktur Pacific Holding Limited di Singapura, perihal masukan dan usulan investasi pembangunan infrastruktur Pulau Bintan. Isi suratnya, surat keinginan Anda telah kami terima tanggal 10 Juni 2006 dan melalui Strata Consulting Group PTA Ltd yang telah menjelaskan secara lengkap tentang pengajuan proposal tentang tanah kepada kami hari ini. Kami tidak keberatan dengan usulan tersebut dan pada prinsipnya kami menerima tawaran kerjasama pembangunan Bandar Sri Bintan dan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dan perjanjian yang akan disiapkan oleh pengacara Anda. Kami menghargai dan akan mengamankan draft pertama dari perjanjian pertukaran. Kami berharap untuk dapat membangun kerjasama baik dengan Anda. Hormat kami ditandatangani oleh Dr. Andus H. Azirwan, MA, Sekretaris Daerah. Kira-kira itulah surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Dan kelanjutan dari dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 13 Juni tahun 2006. Pada tanggal 7 Juli 2006, kembali pemerintah Kabupaten Bintan mengeluarkan lagi satu surat yang isinya sebagai berikut. Kop surat pemerintah Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, tanggal surat tanggal 7 Juli 2006 kepada yang terhormat Tuan Leong Weng Kee, Direktur Pacific Holding Limited di 143 Cecil Street 15-01 Gedung B Singapura BSB. Hal proposal tender investasi pembangunan infrastruktur Bandar Sri Bintan BSB.
Isi suratnya: menyusul surat Anda, Mr. Leong Wengki, tanggal 10 Juni 2006, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas rencana untuk membangun infrastruktur di Bandar Sri Bintan sesuai dengan lampiran. 2. Selain kegiatan yang dilakukan sesuai dengan lampiran 1, diharapkan Anda melakukan investasi tenaga listrik power plant, mengingat ketersediaan tenaga listrik di Pulau Bintan sangat terbatas. 3. Dengan permintaan tanah sebagai kompensasi investasi pembangunan infrastruktur di Bandar Sri Bintan, pada prinsipnya kami sepakat untuk menyiapkan tanah yang dibutuhkan sekitar 14.440 hektar dengan perincian sebagai berikut. A. Area CBD di Bandar Sri Bintan 24 hektar. B. Industri dan perdagangan untuk fasilitas pelabuhan 2.000 hektar. Masing-masing kawasan industri Galang Batang 1.600 hektar. Kawasan industri di Bintan Timur 400 hektar. C. Perumahan di Selat Bintan 1.600 hektar. Pertanian dan ekoarea tempat tinggal petani di Tuapaya 1.500 hektar. E. Kawasan wisata 2.700 hektar. Masing-masing kawasan wisata di Pulau Mapor 1.500 hektar. Kawasan wisata di Pulau Marapas 700 hektar. Kawasan wisata di Pulau Penghujan 500 hektar. Kawasan wisata di Pulau Poto 1.400 hektar. Daerah perikanan di Pulau Tembelan 5.000 hektar. Demikian disampaikan. Semoga rencana kerjasama pembangunan infrastruktur di Bandar Sri Bintan dapat dilaksanakan seperti diharapkan. Hormat kami, Dr. Andos Azirwan MA, Sekretaris Daerah. Kira-kira itulah bunyi daripada proposal yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan kepada investor dari Singapura. Dan selanjutnya, kelanjutan daripada surat-surat ini ada beberapa kali pertemuan. Dalam pertemuan itu merupakan suatu kerangka untuk pembahasan bagaimana konstruksi daripada nota kesepahaman yang harus dipatuhi oleh pemerintah Kabupaten Bintan maupun investor dari Singapura. Lalu bagaimana dokumen-dokumen selanjutnya yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebelum penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan investor dari Singapura? Dan bagaimana apa isi daripada pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan dalam rangka menyatukan pendapat dari pemerintah Kabupaten Bintan dengan investor dari Singapura? Kita ikuti dalam ulasan M2TV selanjutnya.